Di dalam rekaman ini, saya belum sempat menghitungnya, saudara pengadu ini. Tetapi dengan mendengarkan, membaca apa yang dituliskan di luar, media dan segala macam, ada 66 kali nama seorang kolega Anda di kabinet. Bernama Luhut Binsar Panjaitan. Apakah Anda tidak merasa untuk melakukan koordinasi dengan para pihak sebelum Anda mengadukan seorang anggota DPR yang disebut publik sebagai yang terhormat? Kenapa Anda tidak melakukan koordinasi itu? Sementara ada pihak di sini disebutkan bernama Luhut Binsar Panjaitan. Atau Anda mau mengambil risiko itu, saudara pengadu? Kami merasa, yang mulia, pemimpin saya adalah presiden. Dan ketika ada hal-hal yang sangat sensitif, saya hanya melaporkannya kepada pemimpin saya. Dan itu adalah presiden dan wakil presiden. Pertanyaan saya, Anda belum berkoordinasi karena setahu kami dia adalah menteri senior. Apakah Anda sudah berbicara dengannya atau barangkali sudah memanggil saudara menyangkut ini? Karena namanya disebutkan. Inti yang saya maksud adalah selain kemudian menjaga harkat dan martabat, membantu kami sebenarnya. Terima kasih pengadu. Anda membantu kami untuk menjaga harkat dan martabat DPR apabila ada anggota DPR yang seperti ini. Tetapi juga saya ingin tahu, apakah Anda juga fair dengan lembaga Anda sendiri? Saya belum pernah berkomunikasi dan juga belum pernah dipanggil. Dan kebetulan bidang tugasnya berbeda. Jadi beliau ada di bidang Menko Polhukam, saya lebih sering berkoordinasi dengan bidang perekonomian. Pertanyaan saya yang terakhir, ini pimpinan, pertanyaan saya yang terakhir untuk sesi ini. Baik. Saudara pengadu, surat yang Anda kirim, saya sudah mempelajarinya, itu diterjemahkan oleh banyak pihak seakan-akan Anda sudah memberikan izin. Saya sudah baca dengan staff saya, yang saya temukan tidak. Saya dapatkan itu. Karena yang Anda maksud itu adalah Freeport Indonesia segera dapat mengajukan permohonan perpanjangan operasi pertambangan. Sementara Freeport mengirim surat kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada Anda itu bunyinya adalah perpanjangan kontrak karya yang tentu saja berhadapan-hadapan atau bertentangan dengan undang-undang minerba kita. Saya setuju itu. Tetapi kemudian yang kita tangkap di sini adalah komunikasi Anda, koordinasi Anda, hubungan Anda, tentu saja sebagai pemerintah ya, sebagai menteri, demikian dekat, demikian mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan Freeport. Apalagi kemudian ternyata benar barang bukti Anda berikan kepada Anda. Apa yang ingin Anda jelaskan dengan hubungan yang istimewa ini? Terima kasih yang mulia. Saya kira tidak ada yang istimewa. Saya berusaha melayani stakeholder sebaik-baiknya. Saya dekat dengan Freeport, dekat dengan Pertamina, dekat dengan Medco, dekat dengan seluruh perusahaan tambang yang memang saya punya kewajiban melayani mereka. Kebetulan saja banyak masalah-masalah yang menjadi public issue yang berkaitan dengan Freeport, Newmont dan sebagainya. Tentu saja terhadap masalah yang public issue-nya besar, perhatiannya lebih besar. Tetapi tidak ada hubungan istimewa apapun yang berbeda dengan cara saya melayani stakeholders yang lain. Untuk sementara, sekian pimpinan. Terima kasih yang mulia sidang MKD. Untuk dimaklumi, daftar yang akan memberikan pertanyaan sampai 12 belum dari meja. Sebentar lagi asar, ini untuk pertimbangan saja. Kemungkinan kan diskor dulu untuk sholat asar ya. Artinya mohon waktu yang memang terbatas ini bisa dimanfaatkan secara efektif, seefektif mungkin begitu ya. Selanjutnya, interupsi yang mulia. Tidak ada interupsi Pak. Saya mengusulkan, ya, karena banyak yang berbicara dan waktu terbatas, bagi saja waktu berapa dia bicara. Ya, oke. Mungkin 5 menit, 6 menit, atau 3 menit. Ya, baik. Demikian, dengan alokasi waktu yang ada, ini masih berarti 10 orang ya. Pimpinan. Sebentar Pak, ya. Dengarkan juga saya pimpinan. Iya, nanti dipersilahkan. Tidak, dalam kaitan terhadap disampaikan oleh Pak Harizal. Saya persilahkan dulu yang mulia. Yang ini dulu Pak, saya ingin Pak Bakri nanti ya. Setelah Pak Bakri maksud saya siap-siap pimpinan Pak Marsiaman.
Sekarang silakan kalau mau instruksi. Yang Mulia. Ya. Apa? Tadi sudah berjalan. Sarifudin Suding sudah berjalan begitu panjang. Sesuai batasan yang dikehendaki dipertanyakan. Pak Faisal Akbar juga pimpinan sudah memberikan izin waktunya. Kami pun semua yang ada beri lalu sepanjang mungkin. Agar semua terbuka persoalan ini secara jauh-jauhnya. Baik. Jangan separuh-separuh dikasih. Saya hanya mengingatkan waktu kita terbatas, yang akan bertanya banyak. Itu saja. Batasnya berapa? Silahkan pada kearifan Bapak-Bapak yang mulia. Selanjutnya saya persilahkan yang mulia Pak Bakri. Setelah itu siap-siap Pak Marsiaman. Silakan Pak Bakri. Baik, makasih yang mulia. Yang saya hormati, yang mulia Pak Suratman, bisa lihat saya sebentar Pak. Jadi saya ingin sidang ini betul-betul terbuka. Karena kalau kita memang rapat di komisi itu ada batasan. Tapi saya ingin ini kita berhadapan dengan sang pengadu di sini. Tentu kalau dibatasi kita tidak tahu apakah yang kita ingin jawabannya selesai apa tidak. Saya pikir perlu dilihat dulu materinya. Itu mungkin. Baik, makasih. Saudara Sudirman Said, terima kasih saudara pengadu. Saya sedikit terkritik di sini mendengar apa yang saudara sampaikan dari awal. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, ini rekaman sudah lama kita dengar, sudah beredar kemana-mana. Nah, kok baru-baru ini saudara sampaikan ke kita? Itu yang pertama. Tentu menjadi pertanyaan, apakah saudara ada agenda lain? Itu. Yang kedua, pada saat penyerahan rekaman bukti-bukti itu, saudara menyampaikan bertahap. Yang konon katanya hanya rekamannya 11 menit, tapi sekarang saudara sampaikan secara utuh. Ini apa maksud di sini? Yang ketiga, saya juga perlu tanyakan kepada saudara pengadu, apakah ada maksud lain sebenarnya? Terus terang aja, sama dengan Pak Akbar Faisal. Di sini Anda, saudara, lebih dominan terhadap mengadukan yang namanya Pak Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Padahal dari hasil rekaman itu sendiri banyak yang saudara dengar. Itu termasuk kolega saudara, Pak Menteri Luhut. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa, sama dengan Pak Faisal, kenapa ini tidak disampaikan langsung kepada penegak hukum? Padahal 1-2 hari ini kita dengar di media dari kejaksaan sudah mulai masuk. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa begitu nafsunya saudara mengadukan saudara Setia Novanto? Itu mungkin sementara, pimpinan. Terima kasih yang mulia. Saya kira saya tidak punya niat maupun kemampuan untuk melakukan tindakan yang lebih dari yang saya sebut sebagai professional judgment terhadap pelanggaran etika, karena kebetulan yang bertemu dan saya dilapori adalah anggota DPR, maka saya melaporkannya. Kemudian tidak ada maksud menunda, karena pada waktu menulis surat laporan pertama memang saya merasa yang relevan adalah yang berkaitan dengan tugas-tugas saya sebagai Menteri SDM. Selebihnya saya merasa itu bukan wilayah saya. Tetapi ketika kemudian menjadi kebutuhan bahwa anggota majelis yang mulia kepingin mendengar keseluruhan, maka hari ini kami serahkan. Dan itu tidak lain adalah untuk mendukung tugas-tugas dari yang mulia Mahkamah Kehormatan. Mengenai dalam rekaman ada pihak-pihak lain, di dalam rekaman memang ada pihak yang berkaitan dengan eksekutif, dan itu sudah saya serahkan kepada pimpinan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Dan saya kira beliau punya wisdom, punya kebijaksanaan untuk menindaklanjutinya. Kemudian mengenai penegakan hukum, saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa saya tidak punya kompetensi untuk menyimpulkan apakah ini pelanggaran hukum atau tidak. Jadi yang bisa saya lakukan menyampaikannya kepada Mahkamah Kehormatan, karena urusannya adalah urusan etika, dan menyampaikannya kepada pimpinan saya, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Demikian Bapak yang mulia Pak Bakri. Baik, terima kasih. Saudara pengadu,
Tadi saudara menyampaikan bahwa sebenarnya rekaman itu panjang, cuman yang Anda sampaikan ke kita, yang boleh dikatakan yang disampaikan hari ini adalah terkait dengan tugas saudara. Kira-kira mungkin saya bisa bertanya, di luar itu apa kira-kira pembicaraan-pembicaraan? Kalau kita tahu biasanya, kalau kita berbicara panjang lebar itu tentu tidak ada langsung kepada fokus permasalahan. Tapi tentu ada yang namanya pembuka dan penutup. Nah, tolong saudara jelaskan, apakah bisa saudara jelaskan di sini terkait hal-hal di luar dari apa yang saudara sampaikan di sini, mungkin menyangkut masalah yang lain mungkin. Terima kasih Yang Mulia. Jadi surat kami tanggal 16 November itu diberi lampiran. Lampiran itu kami beri judul rangkuman pokok-pokok pembicaraan, bukan transkrip. Karena itu yang betul, apabila dicocokkan dengan rekaman, mungkin tidak persis titik komanya. Tapi inti persoalannya kurang lebih sama. Sedangkan yang kami sampaikan hari ini adalah rekaman utuh disertai transkrip, Pak. Jadi di sini sudah mengutip atau menuliskan kata per kata, siapa yang bicara apa itu tertulis dengan utuh. Kami agak sulit berpendapat di luar itu apa. Tapi kalau boleh kami menyampaikan pandangan, yang dibicarakan oleh dua orang di luar Pak Ma'ruf adalah ingin meyakinkan kepada Saudara Ma'ruf sebagai pimpinan PT Freeport yang sedang bernegosiasi dengan pihak pemerintah bahwa mereka berdua bisa mencarikan solusi, mengatur penyelesaian bagaimana masa depan PT Freeport. Kemudian di situ juga digambarkan bahwa mereka punya akses, mereka punya hubungan yang dekat dengan pihak-pihak yang kira-kira bisa meyakinkan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Yang menurut kami norma itu atau suasana itu berlawanan dengan norma-norma saya yakini dari Presiden dan Wakil Presiden. Dalam setiap menyelesaikan pekerjaan yang saya alami bersama Presiden, Presiden sangat taat asas memberikan tugas kepada penanggung jawab sektor untuk menyelesaikannya. Jadi apabila ada orang-orang lain yang bukan sektor yang bersangkutan kemudian ikut cawe-cawe, rasanya itu bukan hal yang menjadi kebiasaan atau menjadi kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden. Itu yang saya tangkap dari pembicaraan ini. Yang Mulia, terima kasih. Baik, yang terakhir mungkin pertanyaan saya, sebelum saudara sampaikan bukti-bukti itu ke kami, apakah saudara pernah ada niat untuk mengklarifikasi itu kepada saudara Setia Novanto? Tidak ada. Tidak ada sampai sekarang? Tidak ada, dan menurut saya tidak punya kebutuhan untuk itu. Baik. Satu lagi, Yang Mulia Pimpinan, pertanyaan saya, pertama saudara melaporkan memang secara singkat bukti-bukti itu. Yang terakhir karena ada permintaan daripada majelis ini untuk bukti yang lengkap saudara sampaikan. Nah, kalau saya minta hari ini, apakah ada bukti-bukti lain kira-kira yang bisa Anda serahkan berikutnya? Yang kami laporkan adalah pembicaraan yang mengarah pada sesuatu yang berpotensi melanggar etika dan juga ada janji dan sebagainya. Jadi melaporkan pembicaraan tentu saya tidak lebih dari catatan maupun rekaman itu. Selebihnya saya tidak punya bukti lain. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Pak Bakri. Berikutnya saya persilakan Yang Mulia